Setiap siswa memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda, tetapi dari 10.000 data siswa, faktor apa sebenarnya yang paling menentukan performa mereka? Mari kita ungkap semuanya lewat analisis data. Baik, masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang dataset. Analisis ini menggunakan dataset Student Performance, sebuah dataset dengan 10.000 data siswa yang diambil dari platform Kaggle. Dataset ini dirancang untuk melihat hubungan berbagai faktor belajar dengan performance index, sekaligus mendukung pembuatan model prediksi menggunakan regresi. Selanjutnya, masuk ke bagian tentang deskripsi umum. Secara umum, dataset ini berisi beberapa variabel yang menggambarkan perilaku dan juga aktivitas siswa, mulai dari jam belajar, nilai sebelumnya, partisipasi ekstrakurikuler, jam tidur, hingga jumlah latihan soal yang mereka kerjakan. Semua variabel ini membantu kita memahami kebiasaan belajar siswa secara lebih menyeluruh. Nah, di sini ada definisi variabel dan juga statistik deskriptif. Setiap variabel memiliki perannya masing-masing. Sebagai contoh, jam belajar dan nilai sebelumnya berfungsi sebagai indikator langsung performa akademik. Nah, statistik deskriptif itu membantu memastikan bahwa seluruh variabel berada pada rentang data yang wajar dan juga dapat dianalisis dengan baik. Selanjutnya masuk ke bagian analisis missing value, outlier, dan juga duplikat. Seperti yang bisa dilihat di slide, sebelum melakukan analisis lebih jauh, saya melakukan pengecekan kualitas data. Hasilnya, dataset tidak mengandung missing value sehingga dapat langsung digunakan. Namun, ditemukan 127 data duplikat yang perlu dihapus agar hasil analisis tidak bias. Selain itu, pemeriksaan outlier dilakukan menggunakan box plot dan eksplorasi visual untuk memastikan distribusi data tetap valid dan representatif. Nah, selanjutnya masuk ke bagian visualisasi datanya. Di sini ada 3 visualisasi datanya. Yang pertama yaitu visualisasi data dilakukan untuk memahami pola awal dari variabel-variabel yang ada. Histogram digunakan untuk melihat distribusi performance index. Bar chart membantu memahami frekuensi variabel tertentu, dan juga ada heat map. Korelasi menampilkan hubungan antar variabel numerik. Dari heat map terlihat bahwa previous scores memiliki korelasi sebesar terhadap performance index, sedangkan sleep hours menunjukkan korelasi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya masuk ke bagian rekomendasi dan juga pre-processing. Pada tahap pra-pemrosesan, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Pertama, menghapus 127 baris duplikat agar dataset lebih bersih. Kedua, meskipun variabel numerik sudah berada pada rentang 0 sampai 1, normalisasi tambahan tetap disarankan untuk algoritma yang sensitif terhadap skala seperti KNN dan juga regresi regularisasi. Ketiga, variabel kategorikal seperti extracurricular activities harus diubah ke bentuk numerik melalui proses encoding agar dapat digunakan dalam model prediktif. Visualisasi juga tetap digunakan untuk memahami data sebelum masuk ke tahap pemodelan. Oke, kesimpulan dari video yang saya buat ini adalah melalui analisis dan visualisasi ini, kita bisa memahami bagaimana pola belajar siswa membentuk performa akademiknya. Dengan data yang bersih dan juga processing yang tepat, dataset ini siap digunakan untuk membangun model machine learning yang lebih akurat.